Ada beberapa pemahaman dan juga kesadaran di alam bawah sadar yang harus terus saya rombak sampai mengalami perubahan dasar keyakinan. Yang pertama, Bapa kami yang di sorga. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-9 dituliskan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Tiap kali saya mendengar kata Bapa di sorga, ternyata saya langsung menganggap bahwa Bapa berada di tempat yang sangat jauh, terpisah dengan saya. Ibaratnya secara lahiriah saya ada di Indonesia, sedangkan Bapa ada di luar negeri. Jadi hubungan yang dijalankan merupakan hubungan jarak jauh. Tanpa disadari, hal itu membuat muncul perasaan tidak aman, tidak pasti, dan tidak bisa merasakan kehadirannya setiap saat. Padahal maksud Yesus mengucapkan kalimat Bapa yang ada di sorga, bukan untuk membangun mentalitas yang salah. Sebab yang dimaksud oleh Yesus mengenai hal itu adalah bahwa Bapa merupakan otoritas yang ada di atas hidup kita dan menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sama sekali bukan untuk membuat munculnya perasaan jauh dengan Bapa. Justru pada kesempatan lain Yesus menunjukkan kualitas dan hubungan yang sangat dekat antara dirinya dengan Bapa. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat yang 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu Yohanes 14 ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat di atas sangat jelas sekali. Sudah seharusnya kita sebagai anak Allah memahami dan menyadari bahwa Bapa ada di dalam diri kita. Jadi bukan hubungan jarak jauh, melainkan sangat dekat sekali. Dan dimanapun serta kapanpun sudah seharusnya kita bisa merasakan kehadirannya yang sangat nyata. Juga bisa mengalami penggenapan firman-Nya tanpa harus mengalami delay atau penangguhan. Sebagaimana Yesus yang mendengar Bapa berkata-kata, ia pun mengatakan hal yang sama. Ketika dia melihat Bapa melakukan sesuatu, Yesus pun melakukan hal yang sama. Semua rencana Bapa tergenapi melalui diri Yesus tanpa ada penundaan. Begitulah yang seharusnya terjadi atas diri kita, orang-orang percaya. Yang kedua, rancangan Bapa merupakan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang gilang gemilang. Seperti yang ditulis dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tahu bahwa ayat di atas merupakan suratan Yeremia untuk orang-orang Israel yang sedang diangkut ke pembuangan di Babel. Mereka hidup dalam keadaan dijajah oleh bangsa tersebut. Dan ketika firman Tuhan datang kepada mereka, sesungguhnya keberadaan mereka pada saat itu penuh dengan penderitaan. Bukan seperti yang Tuhan rancangkan. Itu akibat dari ketidakakuratan mereka sendiri. Tuhan tidak pernah merancang penderitaan dan kecelakaan bagi umatnya. Hal itulah yang harus terus dibangun menjadi dasar keyakinan saya. Selama hidup saya lurus-lurus saja dan terus mentaati setiap firman-Nya dan tidak bertindak aneh-aneh, maka sudah pasti tidak akan ada hal buruk yang akan terjadi dalam diri saya. Apalagi menderita. Tidak mungkin. Pastinya hari ini dan hari depan yang indah serta penuh pengharapanlah yang akan saya jalani dan saya nikmati. Firman tersebut harus saya pakai untuk membongkar filosofi dunia dan roh keagamawian yang menganggap penderitaan, kesusahan, dan kecelakaan
merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia. Tidak, itu tidak benar. Pokoknya patokan kehidupan saya adalah rencana Bapa yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang kilang gemilang. Yang ketiga, Allah kita berdaulat dan berkuasa penuh. Dia lebih berkuasa dari siapapun dan apapun juga. Rancangannya tidak bisa gagal. Apapun yang dia firmankan, pasti terjadi. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang keempat firman Tuhan menulis, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Lalu dalam Mazmur pasal 33 ayat 9-11 Alkitab menuliskan, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Selama ini alam bawah sadar kita ternyata sudah dicetak sedemikian rupa oleh dunia ini bahwa rancangan jahat itu selalu lebih kuat dari rancangan Tuhan. Hal itu tanpa sadar terbentuk dalam alam bawah sadar kita, karena kita selalu melihat ada banyak kegoncangan dan hal-hal buruk yang terjadi melalui pemberitaan atau media yang ada. Padahal Tuhan itu berdaulat dan sangat berkuasa, dan rancangannya yang sudah pasti akan terjadi. Jadi tidak peduli kegoncangan hebat seperti apapun yang sedang dan akan terjadi atas bangsa-bangsa, kita pasti aman di dalam firman-Nya. Dan semua hal buruk yang terjadi di bumi ini sudah pasti akan sirna, digantikan oleh rencana dan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan. Pagi ini, rasa lapar dan haus saya akan firman-Nya meningkat dengan drastis. Saya tahu pasti bahwa hati saya sedang diarahkan oleh Roh Kudus untuk mendengar apa yang menjadi firman-Nya dan melihat apa yang terjadi di ruang tahta Tuhan. Di sanalah saya akan menemukan rancangan indah dan penuh damai sejahtera. Dan semuanya sungguh amat baik jika kita percaya dan hidup hanya dari firman-Nya saja. Firman-Nya berdaulat dan berkuasa dari siapapun dan apapun juga. Firman-Nya saja yang akan terjadi di atas bumi ini. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.